Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas topik yang berkaitan dengan uji model bersarang atau nested model test. Secara garis besar, uji model bersarang itu kita gunakan kalau kita mau membandingkan di antara dua model, kemudian kita ingin pilih di antara dua model tersebut mana model yang terbaik. Nah, sebelum kita bahas lebih detail apa itu bagaimana melakukan uji model bersarang, maka kita perlu pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan model bersarang atau nested model. Nah, dua model itu kita katakan saling bersarang atau nested jika satu model itu mengandung semua komponen dari model kedua dan setidaknya satu komponen tambahan. Jadi kalau misalkan saya punya model A, misalkan saya punya model A, ya. Kemudian ada juga model B, di mana model B ini mengandung semua komponen yang ada di A dan setidaknya satu komponen tambahan, maka kita katakan bahwa model A itu bersarang di model B. Atau bersarang ini ya bisa kita katakan dalam tanda petik itu seperti subset ya. Jadi artinya model A itu merupakan subset atau himpunan bagian dari model B karena model A itu mengandung beberapa komponen yang ada di model B. Nah, dalam hal ini model A atau model B ya. Model B ini karena dia mengandung lebih banyak komponen, maka kita katakan ini model yang lebih kompleks atau kita katakan full model. Sedangkan yang model A, karena dia hanya memiliki beberapa bagian dari komponen yang ada di model B, maka kita katakan A itu adalah model yang lebih sederhana atau kita sebut dengan reduced model. Sebagai contoh, misalkan saya punya dua variabel prediktor X1 dan X2, kemudian saya ingin tahu bagaimana pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Y. Maka dalam hal ini saya bisa bangun model A di mana selain saya masukkan pengaruh utama X1 dan X2, saya juga mempertimbangkan ada interaksi di antara X1 dan X2 di mana interaksi itu di dalam model regresi kita kita tambahkan yaitu perkalian ya. Jadi pengaruh interaksi artinya kita kalikan antara X1 dan X2. Kemudian masih menggunakan prediktor yang sama, X1 dan X2, saya juga bisa membangun model yang kedua, saya sebut dengan model B, di mana selain ada pengaruh interaksi, saya juga mempertimbangkan adanya pengaruh kuadratik dari X1 dan juga X2. Maka dari contoh ini kita katakan bahwa model A itu adalah model yang bersarang atau nested di model B. Karena beberapa komponen yang ada di model B itu ada di model A. Nah, dari dua model ini tentu kita ingin tahu ya, mana model yang terbaik. Apakah model A yang lebih sederhana atau model B yang lebih kompleks. Nah, ujinya tentu di sini karena kita berbicara uji hipotesis, maka kita harus tuliskan bagaimana bunyi H0 dan H1. Secara umum, H0 itu selalu berbunyi bahwa model yang sederhana itu yang lebih baik atau yang reduced model ya, yang sederhana, model yang sederhana itu lebih baik. Sedangkan H1 itu menyatakan bahwa model yang lebih kompleks atau yang full model ya, itu yang lebih baik ya. Nah, dalam contoh hal ini, maka yang model sederhana itu adalah model A, bunyinya bahwa model A itu yang lebih baik, sedangkan H1-nya model kompleks itu adalah berarti model B itu yang lebih baik. Nah, model yang sederhana itu lebih baik, itu sama saja dengan menuliskan hipotesis bahwa komponen beta 4 dan beta 5-nya sama dengan 0 di model B. Jadi kalau di dalam model B, ketika kita buat beta 4 dan beta 5-nya sama dengan 0, maka kan komponen ini jadi hilang. Ketika komponen hilang, maka model B itu menjadi model A. Maka H0 itu model yang lebih baik adalah model A sama saja dengan menyatakan hipotesis bahwa beta 4 dan beta 5-nya sama dengan 0. Nah, sebaliknya H1 yang menyatakan model kompleks model B lebih baik, yaitu menyatakan ya kalau setidaknya beta 4 dan beta 5 itu nilainya tidak sama dengan 0.
Nah, bagaimana cara kita mengambil kesimpulan apakah H0-nya ditolak atau tidak? Maka kita harus bangun statistik ujinya. Dan di sini kita menggunakan uji F, mirip seperti di ANOVA ya, konsep analisis ovarian, di mana uji F itu selalu umumnya membandingkan dua variansi. Nah, dalam hal ini, variansi yang kita bandingkan itu adalah variansi antara selisih ya, selisih variansi error antara model A dan model B, ya selisihnya dibandingkan dengan variansi dari model yang lebih kompleks, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa kalau misalkan selisih errornya itu sangat kecil, antara A dan B-nya itu sangat kecil, artinya model yang lebih kompleks itu sama baiknya ya dengan model yang sederhana karena tidak ada perubahan nilai errornya ya. Tapi sebaliknya jika ini ada selisih yang cukup besar, maka itu menjadi eviden ya untuk menolak H0. Jadi dalam hal ini konsepnya sama ya pada uji hipotesis umumnya kita bisa mengambil kesimpulan apakah H0-nya ditolak atau tidak, itu tentu dengan membandingkan dengan titik kritis. Atau paling gampang, ya kita pakai selalu ada p-value ya, di mana idenya sama, kalau p-value-nya kurang dari alfa, maka kesimpulannya H0 ditolak. Jadi kalau H0 ditolak, maka kita simpulkan pernyataan yang ada di H1, di mana H1-nya menyatakan bahwa model yang lebih kompleks atau itu yang lebih eh, baik ya, model kompleks itu yang lebih baik. Sebaliknya kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, ya berarti kan H0-nya gagal ditolak. Jadi artinya model yang lebih sederhana itu lebih baik. Nah, sebagai ilustrasi di sini saya coba demokan ya bagaimana melakukan uji model bersarang menggunakan software R, di mana data yang saya gunakan ini adalah data yang pernah kita pakai juga ya di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang auction, yaitu data terkait ini ya, kaitan memprediksi ya bagaimana harga jual dari jam antik ya, di mana X1-nya itu adalah usia jam, X2-nya itu adalah banyaknya pelelang. Ya. Jadi di sini tadi kita menggunakan contoh yang sebelumnya di mana model A itu kita mempertimbangkan ada pengaruh interaksi antara X1 dan X2. Kemudian model B itu tadi kita bangun selain ada interaksi, kita pertimbangkan juga ada efek kuadratik dari X1 dan X2. Ya. Nah, bagaimana melakukan memilih ya, mana apakah model A yang hanya interaksi saja atau model B ada selain interaksi ada kuadratik juga, mana model yang terbaik antara A dan B, kita bisa melakukan uji bersarang ya. Di mana tadi secara teori uji bersarang itu kita menggunakan uji F ya. Uji F di mana perhitungannya itu adalah kita membutuhkan ini nilai jumlah kuadrat residual. Jadi kita butuh informasi jumlah kuadrat residual dari model A dan model B. Nah, gimana cara mendapatkan eh, sum of square ya dari error masing-masing model? Nah, ini bisa kita keluarkan dengan menggunakan perintah ANOVA. Ya, jadi kita keluarkan sum of square dari model A pakai ANOVA dan juga sum of square dari model B dengan perintah yang sama yaitu ANOVA. Maka nanti dari output ANOVA diberikanlah tabel ANOVA ya, di mana seperti standar umumnya di sini nanti ada nilai degree of freedom, sum of square, kemudian mean square itu ya rasio ya antara sum of square dibandingkan dengan DF, ada nilai F statistik uji F-nya dan ada p-value. Nah, dari model ini yang kita butuhkan adalah sum of square dari si residual karena kita butuh nilai SSE ya. Jadi di sini nilai sum of square residualnya untuk model A adalah 221.000 sekian dan sum of square residual itu untuk model B adalah sekitar 192.000. Nah, dari sini kita bisa hitung statistik uji F-nya di mana tadi ini membandingkan rasio ya.
antara selisih ya, sum of square residual antara model A dan model B. Tadi selisihnya adalah 220.000 sekian dikurangi 192.000 sekian, dibagi dengan sum of square residual dari model B, yaitu 192.000 sekian, maka diperolehlah F-nya sebesar 1,92. Nah, bagaimana mengambil kesimpulan? Ya, kalau misalkan kita pakai titik kritis, ya maka harus kita cek titik kritis di tabel F, ya. Atau paling gampang di sini kita hitungkan p-value-nya ya. P-value-nya itu bisa kita dapatkan itu dengan cara kita keluar menggunakan sama ya, perintahnya juga sama ANOVA. Cuma sekarang karena kita mau melakukan perbandingan antara model A dan model B, maka kita masukkan sekarang model A dan ada koma model B. Jadi ketika kita masukkan dua objek dari perintah LM tadi ya, fungsi LM A dan B, maka dia akan memberikan output dari uji model bersarang. Jadi dengan menggunakan perintah ANOVA ini, kalau inputnya adalah dua, yaitu adalah objek LM dari model A dan model B, maka dia akan memberikan eh, hasil uji model bersarang ya, di mana output yang diberikan ada di tabel ini, di mana dia akan memberikan nilai sum of square residual. Ini 221 itu adalah model 1, berarti kalau tadi kita sebut ini adalah model A, kemudian ini adalah residual, ini RSS itu dari residual sum of square ya. Kalau kita nyebutnya adalah SSE, sum of square residu, error. Kemudian ini 192 itu adalah model kedua, berarti ini adalah model yang B. Nah, dari sini diberikan juga ini adalah statistik uji F-nya ya. Di mana statistik uji F-nya tadi pakai rumus yang diberikan di sini. Ya, idenya ya tinggal kita input saja nilai residual dari masing-masing model, maka diberikan nilai F yang sama yang kita hitung secara manual, yaitu sebesar 1,92. Nah, di sini juga dihitungkan p-value-nya pada kolom terakhir itu sebesar 0,1654. Nah, kalau kita pakai alfanya sebesar 5%, maka jelas ini lebih besar ya daripada 5%. Karena p-value lebih besar dari 5%, maka kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Berarti kalau H0 diterima, artinya kita simpulkan bahwa model A atau model yang lebih sederhana ya, model A itu lebih baik ya. Jadi artinya apa? Bahwa di dalam model yang tadi kita bangun, bahwa efek kuadratiknya itu tidak signifikan ya. Karena H0 itu kan menyatakan bahwa model A lebih baik, itu ekivalen dengan menyatakan bahwa efek kuadratiknya itu tidak signifikan. Jadi kalau efek kuadratiknya tidak signifikan, maka artinya bisa kita buang ya dari model B, maka kita cukup menggunakan model yang lebih sederhana, yaitu model yang hanya menggunakan pengaruh interaksi.